Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di hari ini dan mudah-mudahan guys kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Dan guys, pada suatu waktu yang lampau, kami pernah pelatihan di sebuah hotel di Samarinda. Dan saya bertemu dengan teman-teman kepala kantor urusan agama se-Kalimantan Timur. Dan saat itu sebagian besar yang diundang guys, beberapa kepala KUA dari sekian kabupaten kota. Saat itu ada 13 kabupaten kota. Dan ada teman saya yang cukup akrab dengan saya saat itu. Beliau berdua satu kamar, saya di kamar yang lain dengan teman saya juga. Pada suatu saat saya cerita, beliau menanyakan kabar saya, bagaimana kabar? Alhamdulillah cukup baik, saya bilang. Masih dalam tahap pemulihan ini. Lah, pemulihan apa katanya? Saya bilang pemulihan jantung. Lah emang kenapa jantungnya? Jantung saya barusan dilakukan operasi, saya bilang. Operasi bagaimana katanya? Ya operasi jantung. Iya, operasi jantungnya seperti apa? Operasi jantungnya itu ya dibelah dadanya. Saya bilang, "Wah, kok segitunya masa?" katanya. Lalu saya bukakan guys. Saya bukakan begini guys. Nah, guys, saya bukakan begini. Mohon maaf guys ya, agak porno sedikit. Saya bukakan guys begini. Ini kan dibelah sampai sini guys. Jadi dibuka guys. Nah, jadi guys saat itu saya sampaikan, loh, masya Allah katanya, sampai segitunya ya. Wih, ini luar biasa ini katanya. Lalu bagaimana ceritanya katanya. Lalu saya ceritakan. Nah, waktu itu beliau adalah ya kepala KUA yang sangat cerdas saat itu, dan memang cerdas beliau itu terutama penalaran dan metode penyampaian. Bagus betul beliau. Namanya Bapak Sirajuddin Al-Banjari. Sekarang almarhum beliau. Sakit mendadak juga kayaknya. Mendadak beliau. Ya mungkin sakit, cuman kami mendengar beritanya mendadak gitu. Nggak terdengar sakit. Ya begitulah usia guys. Kadang-kadang jadi jangan juga tertipu oleh tubuh yang sehat, karena syarat meninggal dunia tak mesti sakit guys. Juga jangan tertipu oleh usia muda, karena syarat mati juga tidak mesti tua. Nah itu memang dramatisasi alam semesta yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla kepada kita guys. Kita hanya menjalani dan menerima, bermohon kepada Allah supaya sabar dan ikhlas guys dan gaisah. Jadi satunya lagi teman beliau, teman saya juga, masih istri beliau sepupu saya, yaitu Dinda Mas Ripani. Beliau sekarang sudah jadi kepala seksi, saya lupa kepala seksi Bimas Islam atau Haji di Balikpapan. Jadi saat itu cerita saya ceritakan, dan beliau terutama Pak Sirajuddin Al-Banjari, karena beliau itu seorang penulis, merasa kaget beliau melihat mendengar cerita itu, dan sekaligus terkesima dan sekaligus mempunyai daya tarik. Lah, kata beliau, itu kan sesuatu yang sangat fenomenal dan sangat berkesan. Ada baiknya dituliskan dalam sebuah buku katanya, ceritanya mulai awal sampai akhir. Itu bagus untuk inspirasi kepada orang lain. Ya sesungguhnya saya juga punya bayangan. Cuman hanya saja guys, kita untuk mencurahkan itu kan harus punya waktu guys. Punya waktu dan kesempatan guys. Sementara kita sampai tak punya waktu untuk itu. Jadi nah kebetulan kita saat ini ada media sosial berupa YouTube. Jadi tinggal cerita aja. Kalau nulis-nulis kan agak lama guys.
Jadi saya teringat kembali dengan saran beliau itu, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Saya teringat lagi dengan saran beliau, dan memang juga saya mempunyai inspirasi itu untuk saya sampaikan ke publik supaya menjadi inspirasi, memiliki kemanfaatan bagi yang memerlukan informasi tentang lintas mengenai perjantungan, guys. Nah, jadi saat ini saya coba untuk menceritakan tentang cerita operasi jantung. Namun sebelum itu, jantung itu, guys, adalah alat yang sangat vital. Kalau kita baca literatur dari dunia kesehatan, jadi di dalam tubuh kita ini Allah Azza wa Jalla telah memberikan ciptaan yang sangat sempurna kepada kita. Dan unik, guys, unik sekali. Ada mata, telinga, hidung, ginjal, hati, limpa, jantung, usus, dan lain-lain. Itu mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Luar biasa. Jadi laksana dalam kehidupan kita itu seperti tukang ya. Ada tukang jahit, ada nelayan, ada petani, ada tukang rumah, bangunan. Itu dalam dunia kan ada dihadirkan supaya hidup tuh bervariasi dan rame. Sama di dalam tubuh kita itu dibikin ada hidung untuk bernapas, mulut untuk bicara, makan, minum, kemudian telinga untuk mendengar, mata melihat, usus untuk menghancurkan, untuk menampung makanan dan menghancurkan sekaligus mendistribusikan ke tubuh yang lain. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat, kemudian sisa saringan dialihkan ke pembuangan. Kemudian demikian juga limpa dan hati, termasuk jantung, guys. Jadi jantung itu ternyata fungsinya adalah untuk memompa darah. Karena tubuh kita ini berapa persen? 80 kan 60% berupa cairan. Cairan itu bisa air dan juga darah. Nah, kalau tidak ada darah yang mengalir di tubuh kita, selesailah kita. Jadi fungsi jantung itu ternyata untuk memompa darah. Nah, jadi itu kehebatan yang luar biasa, keajaiban yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla kepada kita, guys. Tapi kadang-kadang kalau tidak sakit, orang tidak merasakan keberfungsiannya, guys. Sama kita sakit gigi, guys, sakit mata, sakit hidung, sakit telinga. Kalau kita tidak pernah merasakan sakit, biasanya kita abai aja, guys, tidak terlalu memperdulikan. Tapi ketika itu sudah sakit, baru kita merasakan keberfungsiannya. Nah, jadi guys, ternyata dulu ya saya kira jantung itu ya cukup sakit jantung saja gitu. Nah, atau hanya mendengar sakit jantung, cuman kita tidak tahu detailnya apa-apa saja jantung itu yang bisa sakit. Apalagi kadang-kadang kalau kita dengar orang jual obat ya, ini obat jantung katanya, dia pukul rata aja itu, nggak tahu jenis-jenis penyakit jantung itu ternyata banyak, guys. Kurang lebih 10-an jenis-jenis penyakit jantung. Dan itu baru terkonfirmasi, teryakinkan oleh saya, guys, ketika saya sudah di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Pusat Jantung Harapan Kita Jakarta, guys. Ini bayi, guys, ini setelah operasi jantung lalu ibunya hamil, guys. Rupanya rupanya jantungnya berfungsi dengan alhamdulillah bagus. Ini orangnya habis operasi jantung, ibunya hamil. Dah turun. Monyet. Wah, jadi monyet. Nanti metik. Singkong. Bukan, monyet makanannya adalah Pisang. betul, nilai 100. Pisang. Itu pisangnya. Belum masak. Ini ada kebun mini, guys, kecilan. Sana aja mainnya dengan kakak. Tunggu. Ini di kebun mini, guys. Nah, jadi ternyata kadang asal lucu-lucu ya kalau orang jualan obat itu penyakit jantung katanya. Padahal jantung itu ternyata setelah saya ke sana itu banyak bertemu dengan orang-orang sakit jantung. Jadi Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta itu, guys, ada spesial untuk penyakit jantung saja. Jadi kalau orang ke sana maka berarti penyakit jantung. Dan itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Ibu Tin yang menggagas, kalau nggak salah itu juga beserta Menteri Kesehatan, tahun berapa itu, lama sudah. Dan itu spesial untuk orang-orang yang berobat jantung. Dan itu rujukan se-Indonesia saat itu, guys.
Selain kota-kota besar yang lainnya, pusat jantung harapan kita itu sentral. Nah, jadi ternyata penyakit jantung itu ada jantung koroner, penyempitan pembuluh darah. Kemudian kalau jantung koroner itu ya penyempitan yang gejalanya kadang sakit di dada, kemudian napas kurang lega, kemudian kadang-kadang apa namanya pembengkakan di bagian tungkai kaki atau pergelangan tangan, atau lelah betul luar biasa, atau disertai batuk guys. Nah itu koroner, penyempitan pembuluh darah di jantung juga guys. Kemudian yang kedua bisa juga kardiomiopati guys, atau pembekakan jantung, pembesaran jantung itu karena struktur jantung berubah, nah sehingga menjadi kaku dan besar, jadi pompaannya tidak stabil. Nah itu pembesaran jantung. Ada lagi itu namanya kardiomiopati. Ada lagi yang ketiga itu aritmia atau detak jantung tak stabil, bisa kecepatan, bisa kelambatan, bisa juga cepat lambat gitu, tidak stabil. Akhirnya darah tidak bagus sirkulasinya ke tubuh. Nah, ada lagi rematik jantung, guys. Nah, saya juga waktu itu baru tahu waktu sama-sama antri di TEI kalau nggak salah, di ekokardiografi, waktu mau diperiksa ada ternyata orang, saya mbak ini anaknya sakit apa, rematik jantung katanya. Nggak tahu seperti apa rematik jantung itu. Nah lalu ada lagi guys, gagal jantung ini hampir seirama dengan apa namanya kardiomiopati dengan koroner guys. Dia juga punya gejala yang hampir sama, cuman kalau gagal jantung itu ada kelemahan dari otot jantung, tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh dengan bagus. Nah, itu biasanya ditandai dengan sesak napas juga, dengan pembekakan di wilayah kaki atau pergelangan tangan atau edema paru, adanya cairan penumpukan di paru-paru. Lalu ada lagi guys, dinding, bocornya dinding jantung itu, atau namanya itu kalau ada yang serambi, ada yang bilik. Nah, ada SD, ada satunya apa itu istilah kedokterannya. Jadi ada kebocoran serambi jantung bocor, kan jantung begini, ada gini. Nah, di sela-selanya itu bocor guys. Ada yang bocornya di bilik guys. Ada lagi kerusakan katup jantung guys. Artinya katup buka tutupnya tidak stabil guys. Nah, sehingga itu berpengaruh juga. Itu biasanya jari-jari tangan, kuku-kuku jari itu biru guys, karena oksigen tidak bagus masuk ke seluruh tubuh. Nah kalau yang serambi tadi itu guys, biasanya kalau saya itu yang kena saya guys, yang saya alami itu detaknya kuat, tidak beraturan, detaknya kuat betul, dan kita tidak merasa nyaman di wilayah sini. Nah itu kebetulan saya kena itu guys. Nah katup tadi juga sudah ya, kemudian dinding atau serambi bocor, jadi ada bocor jantung namanya. Nah jadi itu beberapa istilah yang masuk dalam kategori penyakit jantung. Masih banyak lagi detail-detailnya guys, itu yang umumnya. Nah sepertinya yang menjadi sasaran operasi jantung tuh guys, kalau itu bocor, serambi atau bilik, itu harus ditambal, atau katup jantung rusak guys, atau tidak bagus fungsinya, dioperasi juga guys, atau koroner itu dioperasi juga guys. Nah itu yang saat itu yang saya ketahui, banyak pasien yang hampir bersamaan dengan saya itu ada 3 jenis itu, koroner, katup, dan serambi atau bilik bocor. Nah jadi itu jenis-jenis penyakit jantung guys, yang bagi kita kalau terkena itu ya mau tak mau harus periksa ke dokter. Setelah diponis, kemudian kita minta pandangan bagaimana cara penyelesaiannya untuk
supaya kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat. Nah, itu selintas tentang penyakit-penyakit jantung yang dulu kita tidak kita ketahui seperti apa penyakit jantung itu. Nah, kebetulan saya terkena yang ASD namanya, atrial septal defect. Bocor serambi bagian atas. Nah, kalau teman yang satu ruangan waktu mau dioperasi itu ada yang koroner. Yang koroner kalau nggak salah bertiga kah. Kemudian yang katup jantung 2. Kemudian yang serambi 1 saya. Nah, jadi waktu itu ada satu ruangan itu kami hari itu bersamaan dioperasi guys. Nah, jadi ada ya 3 orang koroner, 2 orang katup, 1 orang saya serambi bocor. Dioperasi sama-sama. Jadi saat itu kami bersamaan dimasukin ke dalam ruang isolasi. Sebelumnya banyak pemeriksaan yang dilalui guys. Jadi pemeriksaan yang dilalui itu macam-macam sebelum kita diyakinkan untuk diponis operasi. Ya rongsun sudah, kemudian EKG sudah, ECG sudah, TEE sudah, kemudian periksa darah sudah, THT sudah, karena telinga dan hidung tenggorokan harus sehat guys. Gigi tak boleh ada yang berlubang guys, kalau ada harus dilepas seperti saya guys. 3 unit gigi dilepas. Kemudian telinga, hidung, tenggorokan harus normal betul, ginjal dan lain sebagainya harus dalam kondisi prima, karena saat itu fungsi tubuh harus bagus baru boleh dilakukan operasi guys. Barangkali itu guys apa yang saya dapat sampaikan. Ada memang cerita yang cukup berupa tambahan informasi bahwa waktu saya dioperasi di sana saya ASD, yaitu ditambal dengan kebocoran serambi saya ditambal dengan dinding jantung itu dikikis, kikisannya itu dimasukin lagi untuk ditambal. Setelah dibelah dada kan, jantungnya disampingkan dulu, baru paru-parunya dikesampingkan, baru jantungnya diposisikan, baru dibelah, baru jadi belahnya dari sini guys. Dibuka gini guys, kasih besi. Nah, lalu kalau kena katup itu guys, kalau katupnya tak bisa dirapikan lagi maka itu diganti guys. Ada yang pakai besi, itu rasanya selamanya sampai tidak ada gangguan, cuman wajib minum obat tiap hari guys. Kalau yang pakai tulang binatang itu berlaku sampai 8 tahun guys. Setelah 8 tahun dia harus operasi lagi, ganti lagi tulang binatangnya. Cuman itu keuntungannya tak perlu minum obat. Nah, itu yang katup. Kalau yang koroner itu guys agak sedikit tragis lah guys, karena dia setelah dibalah ini dibuka, kemudian jantungnya diambilkan, lalu dipotong-potong pembuluh-pembuluh darahnya itu guys, yang menyempit itu dipotong, dibuang guys, lalu diambil pembuluh yang bagian lengan guys di sini. Kalau sini nggak cocok guys, alih ke sini. Kalau sini nggak cocok guys, ambil lagi pembuluh di kaki sampai ke paha guys. Kalau tidak bisa, yang sebelahnya lagi guys. Nah, di sini guys, di sini lagi guys diambil. Sini kalau nggak bisa di situ baru belakang guys, di sini. Ambil lagi, wilayah sini ambil guys. Jadi robek-robek tubuhnya guys. Yang saya di Jakarta itu guys, tubuh orang itu terobek-robek guys. Rupanya di sini nggak cocok, di sini nggak cocok, di kaki nggak cocok, kedua-duanya guys. Akhirnya di belakang sini guys. Jadi robek-robek tubuhnya guys. Yang nampak sering saya lihat itu yang robeknya tangan, kaki guys. Rupanya nggak cocok, jadi lari lagi dokter cari kan silindernya itu, silinder yang pembuluh darah yang dibuang itu harus sama dengan gantinya ya, katanya yang gantinya itu harus sama. Nah, itu kadang-kadang nggak cocok, mau nggak mau dilacak semua, jaringan kita dirobek gini semua. Nah, itu ada juga yang kisahnya tuh lama, saya lupa sehari semalam kok 2 hari 2 malam proses operasinya. Kalau saya kan 7 jam saja sampai sadar. Ada yang 12 jam, ada yang saya kalau nggak salah dengar tuh 2 hari atau 12 jam itu, atau 24 jam. Jadi selama itu dibuka terus begini guys.
Ini napas kita pakai mesin guys, dengan jantung kita dipompa dengan mesin juga. Karena jantung, apa, darah kita. Karena jantung sudah tidak difungsikan lagi guys. Nah, jadi itu selintas tentang 3 hal yang saya ketahui ketika operasi di sana. Barangkali ini guys, ini cerita operasi jantung tahap pertama guys. Mudah-mudahan ini memberikan informasi bagi kita yang sama-sama dititipin oleh Allah penyakit jantung. Ya, siapa tahu ada yang ingin operasi. Meskipun kita berharap mudah-mudahan kita sehat, tak perlu operasi. Tapi karena divonis dokter harus operasi, ya turutilah. Tinggal kita pasrahkan kepada Allah. Jadi mudah-mudahan ini memberi gambaran sekilas tentang operasi. Oh, biawak om, tuh biawak besarnya biawaknya. Nah, ini lokasi guys, agak-agak hutan-hutan masih guys, ada biawak itu. Nah, jadi itu insya Allah nanti guys ada cerita operasi tahap 2 sambungan ini, tahap 3, tahap 4, tahap 5 sampai operasi itu nanti saya ceritakan guys. Karena waktu saya sudah operasi banyak, ada beberapa orang datang ke rumah guys minta ceritakan. Ternyata beliau mengidap jantung juga. Ada dari Kenohan kan waktu itu datang ke rumah, ada yang ceritakan saya operasi gitu. Habis itu dari mana lagi minta ceritakan itu, ceritakan pak gitu, saya keluarga juga di jantung. Ada 2 orang minta ceritakan juga yang datang ke rumah gitu. Nah, kalau yang saya ceritakan banyak, bebas banyak, cuman mereka minta ceritakan khusus karena mengidap juga penyakit jantung. Jadi mereka berguru dulu. Untung saya pernah guys, karena kalau saya dulu kan saya tidak tahu siapa yang pernah operasi jantung. Jadi saya metode dan apa yang harus saya persiapkan saya tidak tahu. Nah, makanya ini saya informasikan, mudah-mudahan kita tidak kena operasi jantung tapi paling tidak punya pengalaman. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga kita semua gugur guys. Dio kekuatan nih, gugur nih guys. HP-nya gugur guys. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan diberikan keberkahan dalam hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.